Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagai pengantar kajian kita di subuh ini, saya bacakan satu kitab di dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qusyairiyatu fi Ilmi Tasawuf. Kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billahi Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Saya bacakan pembahasan tentang bab ad-du'a, bab tentang doa. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa qala ud'uni astajib lakum. Qala al-musannifu akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan qala akhbarana Abul Hasan As-Saffar Al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Ahmad Al-Audi qala haddatsana Kamil qala haddatsana Ibnu Lahiyah qala haddatsana Khalid Yazid an Sa'id bin Abi Hamdan an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u mukhul ibadah. Qala al-ustazu wad-du'a'u miftahul hajah wa huwa mustarwahu ashabul faqat wa malja'ul muttarrin wa mutanaffisu zawil ma'arib. Qad zamma Allah ta'ala qauman tarakud du'a faqala wa yamiduna aydiyahum qila la yamuddunaha ilaina fis-su'al. Penulis kitab ini semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan pelan. Allah SWT juga berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya saya akan mengabulkan doamu.
Kemudian di dalam hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian Al-Ustaz berkata, Ustaz yang dimaksud di sini guru dari penulis kitab ini yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Doa itu adalah pintu hajat yang mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan, tempat mengadu orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, dan yang membebaskan mereka yang berada dalam permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam sekelompok orang yang tidak mau berdoa. Allah SWT berfirman, mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Maksudnya menggenggam tangan-tangan mereka, yaitu tidak menengadahkan tangannya kepada kami dalam berdoa. Jadi penulis kitab Imam Al-Qushairi mengawali pembahasan tentang doa dengan ayat, hadis, dan perkataan ulama. Ini juga semakin mempertegas bahwasanya tasawuf itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti tuduhan sebagian orang yang menganggap bahwa tasawuf adalah ajaran dari luar Islam. Sementara Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari kelompok tasawuf yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, secara tegas menyatakan tariquna haza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan itu secara praktis terlihat di dalam kitab ini. Setiap pembahasan hampir semuanya diawali ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang dinukil di sini adalah perintah Allah kepada kita ini hambanya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerendahan diri. Jadi doa itu yang terpenting adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan mau memberitahu Tuhan apa yang kita butuh. Karena sebetulnya tanpa kita sebut pun, tanpa kita ucapkan pun, Allah tahu yang kita butuh. Lalu untuk apa kita berdoa sementara Allah sudah tahu yang kita butuh? Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan maksud untuk memberitahu Tuhan ini yang saya butuh Tuhan, ya, tapi menunjukkan ketundukan penghambaan kita kepada Allah SWT. Dan Allah menjanjikan, berdoa saya kabulkan doamu. Itu janji Allah. Tapi Allah tidak menjanjikan akan langsung saya kabulkan. Yang Allah janjikan, kalau mau berdoa saya kabulkan. Masalah kapan dikabulkannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang dikehendakinya. Jangankan kita ini manusia biasa, nabi-nabi pun terkadang berdoa puluhan tahun baru doa itu diijabah oleh Allah SWT. Nabi Musa pernah berdoa, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabili Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya perhiasan dunia dan harta yang melimpah di dunia. Tuhan kami, tapi itu justru digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Tuhan kami, lebih baik musnahkan hartanya, tutup mati hatinya, jangan biarkan mereka beriman. Nah, ini permintaannya Nabi Musa kepada Allah, musnahkan harta, tutup mati hati, jangan biarkan mereka beriman. Doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya.
Tapi kapan itu? 50-an tahun setelah Nabi Musa berdoa. Ini Nabi, Pak, Nabi. Apalagi kita ini yang bukan Nabi. Cuma kita ini lebih lancang daripada Nabi. Setiap mau berdoa langsung mau dikabulkan saat itu juga. Nanti akan diceritakan di dalam kitab ini juga. Nah, sekalian saya bacakan, tidak apa-apa saya rangkai. Wa fil khabar al-marwi, dalam satu khabar diriwayatkan, innal abda yad'u Allah ta'ala wa huwa yuhibbuhu. Ada seorang hamba berdoa kepada Allah dan Allah cinta sama hamba itu. Allah cinta, ini ada hamba yang Allah cintai berdoa. Maka Allah SWT kemudian berfirman kepada Jibril, ya Jibril, Jibril, akhir hajat abdi, tangguhkan pemenuhan hajat hambaku. Tangguhkan, tunda, ya, jangan langsung dikasih. Ini hamba yang dicintai Allah. Berdoa, Allah perintahkan sama Jibril, tangguhkan. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena saya senang mendengar suaranya. Jadi kalau ada hamba yang Allah sukai suaranya berdoa, jangan dulu kasih Jibril, biar dia terus menerus berdoa kepada saya. Wa innal abda la yad'ullaha wa huwa yabghadu. Ada hamba yang berdoa kepada Allah dan Allah membencinya. Allah benci. Fayaqulu, lalu Allah kemudian memerintahkan sama Jibril, ya Jibril, ikdi li abdi hajatah. Penuhi hajat hambaku itu, kasih cepat yang dia minta. Padahal ini hamba yang Allah tidak suka. Fa inni akrahu an asma'a sautahu, karena saya tidak suka dengar suaranya. Jadi kasih saja cepat biar dia langsung berhenti berdoa. Ibaratnya kita di warung, Pak, di warung lagi enak-enak makan ini. Nah, datang pengamen. Kalau suaranya tidak bagus, kasih mie itu cepat, man. Bukan karena disuka, biar dia langsung cepat pergi. Tapi kalau kita lagi enak makan, datang pengamen, bagus suaranya, selesai dia menyanyi, dan langsung dikasih itu satu lagu lagi, sudah menyanyi lagi, satu lagi, baru dikasih. Kalau kita ini berdoa sama Allah, Allah suka dengar suara kita, Allah perintahkan Jibril, akhir hajat abdi, tangguhkan hajat hamba, biar dia terus menerus berdoa kepada saya, karena saya suka dengar suaranya. Jadi bukan kita memberitahu Tuhan kalau berdoa, kita ingin menunjukkan ketundukan dan penghambaan kita kepada Allah SWT. Maka di hadis tadi disebutkan Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu muh itu saripati, intinya ibadah. Maka biasa diterjemahkan otak, biasa diterjemahkan sumsum. Ya, muh intisari dari ibadah. Intisari ibadah itu ada di dalam doa. Kemudian setelah itu dikutip perkataan dari Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, guru beliau, doa itu pintu hajat. Jadi kalau diumpamakan hajat itu punya tempat, maka ada pintu untuk memasukinya. Pintu untuk memasuki hajat melalui doa. Ya, ini hajat-hajat kita, Pak, ada khasananya, ada tempat penyimpanannya. Nah, untuk masuk ke tempat penyimpanan hajat itu dibutuhkan pintu. Pintunya itu adalah doa. Akan mendatangkan ketenangan bagi orang yang lagi gelisah, kacau hatinya. Kita gelisah butuh ketenangan melalui doa. Kalau kita lagi butuh perlindungan, pertolongan, ya melalui doa. Ya, ada kesusahan kita, untuk mengangkat kesusahan itu juga melalui doa. Nah, sebaliknya Allah mengecam orang yang tidak mau berdoa, mereka menggenggam tangannya. Maksudnya di situ kata Imam Al-Qushairi, tidak menengadahkan tangan. Ini salah satu adab ketika berdoa, yaitu menengadahkan kedua tangan. Allah SWT merasa malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, lalu tangan itu kembali dalam keadaan hampa. Innallaha hayyun karimun.
Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah maha mulia. Yastahi min abdi, Allah malu kepada hamba-Nya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, kalau dia mengangkat kedua tangannya kepadanya, summa yarudduhu masifran, lalu tangan itu kembali kosong, tidak dikasih apa-apa. Ada peminta-minta mohon maaf datang ke rumah, awalnya tidak mau dikasih Pak, tapi dia mengiba-ngiba, menampakkan rasa butuhnya yang sangat, ya, minta dikasihani, akhirnya kasih misalnya berapa. Nah, Allah lebih kasihan lagi kalau kita sudah angkat tangan berdoa lalu tidak dikasih apa-apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wa qala Sahal bin Abdullah, khalaqallahu ta'ala al-khalqa wa qala najuni fa illam taf'alu fanzuru ilayya fa illam taf'alu fasma'u minni fa illam taf'alu faqunu bibabi fa illam taf'alu fa ansilu hajatakum bi. Sahal bin Abdullah berkata, ketika Allah SWT menciptakan makhluk, Allah berfirman, bermunajatlah kepada saya, berbisi-bisilah kepada saya. Kalau kalian tidak melakukan itu, ya paling tidak pandanglah kepada saya. Kalian tidak melakukan itu, ya paling tidak dengarkanlah perkataanku. Kalian juga tidak mau melakukan itu, ya paling tidak berdirilah di pintuku. Kalian juga tidak mau melakukan itu, ya paling tidak sampaikanlah hajatmu, ya, kebutuhanmu kepada saya. Sami'tu al-ustaz Sa'bani ad-Daqqaq yaqulu qala Sal bin Abdullah aqrabu du'a ila al-ijabah du'aul hal wa du'aul hal ay yakuna sahibuhu muttarran la budda lahu mimma yad'u li ajlihi. Saya mendengar Ustaz Abu Ali ad-Daqqaq berkata, saya mendengar Sal bin Abdullah berkata, doa yang paling mudah diijabah, dikabulkan oleh Allah adalah du'aul hal, doa seketika itu juga. Maksudnya apa? Du'aul hal, doa seketika itu juga, yaitu ketika orang yang berdoa betul-betul kondisinya mendesak, ya harus dia minta itu kepada Allah SWT. Itu doa yang paling mudah diijabah. Maka diceritakanlah satu kisah untuk menguatkan, ya. Akhbarana Hamzah bin Yusuf As-Sahmi qala sami'tu Abu Abdillah Al-Makhanisi yaqulu kuntu indal Junaid. Abu Abdillah bercerita, suatu hari saya sama-sama Imam Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi, imamnya penghulunya para ulama tasawuf. Fa'atat imra'atun ilaihi, tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang ibu. Waqala, lalu ibu itu berkata, Udu Allah Ta'ala ayyarudda alayya ibni fa inna ibnan li da'a. Wahai imam, doakan saya, mintakan saya kepada Allah agar Allah mengembalikan anakku, karena anakku hilang. Faqala laha idhabi wasbiri, dah pulang saja ke rumah, sabar ya, pulang sabar. Pulanglah ibu itu ke rumahnya. Famadat, setelah beberapa saat summa adat, balik lagi. Faqalat misla dzalik, dia kembali mengucapkan perkataan yang sama. Wahai imam, doakan saya kepada Allah agar Allah kembalikan anakku. Wal Junaid yaqulu laha, Imam Junaid kembali berkata, isbiri, ya bersabarlah, bersabar. Faqalat lahu, berkali-kali seperti itu, ya, berkali-kali seperti itu sampai 3 kali. Faqala lahu, maka kemudian perempuan itu akhirnya berkata, aila sabri, sudah habis kesabaranku, sudah habis kesabaranku. Walam yabqali taqatun alaih, tidak ada lagi kesanggupanku untuk menahan ini, menahan keinginanku. Fad'uli, tolong doakan saya. Faqala al-Junaid, Imam Al-Junaid kemudian berkata, in kana al-amru kama qulti, ya kalau memang seperti yang kamu katakan, fazhabi, pulanglah ke rumahmu. Faqad raja'a ibnu, anakmu itu sudah kembali, pulang lagi saja, sudah ada anakmu itu di rumah, sudah ada. Famadat, pulanglah perempuan itu. Fawajadathu, betul-betul dia dapati anaknya di rumah. Suma'adat, lalu kemudian dia kembali menemui Imam Al-Junaid, tashkurulah, menyampaikan ucapan terima kasihnya. Faqila lil Junaid, Imam Al-Junaid kemudian ditanya, bima arafta zalik, bagaimana caranya Anda tahu? Ya,
Bagaimana caranya engkau tahu bahwa anaknya sudah pulang kembali? Faqala, maka Imam Al-Junaid kemudian berkata, qala Allah Ta'ala, karena Allah SWT berfirman, amma yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifus su'. Siapakah yang akan mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan mendesak jika ia berdoa? Kalau bukan Allah, siapa lagi? Wa yaksifus su', dan dialah yang menghilangkan semua keburukan. Jadi doa yang paling mudah diijabah itu kalau orangnya kepepet sekali, mendesak sekali, harus saat itu juga lalu dia berdoa kepada Allah SWT, Allah mudah mengijabah. Terus yang berikutnya, wa qad ikhtalafan nas fi annal afdal ad-du'a mis-sukut war ridha. Para ulama tasawuf berbeda pendapat, mana yang lebih utama, berdoa ketika kita punya hajat, punya kebutuhan, atau diam dalam arti tidak berdoa karena ridha dengan ketetapan Allah. Kan ridha ini sifat yang sangat utama, sifat yang mulia. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Bahkan nafsu yang sangat tinggi itu nafsu radhiyah, nafsu mardiyah. Tinggal satu kali lagi nafsu kamilah. Jadi mana yang lebih baik? Kita punya hajat, berdoa, atau diam dan ridha saja. Nah, ini ulama beda pendapat. Faminhum man qala ad-du'a'u fi nafsi ibadah. Nah, ada ulama yang mengatakan lebih baik berdoa. Alasannya apa? Ya doa itu kan ibadah. Ya, kalau kita berdoa kita beribadah, maka itu lebih baik. Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Nah, itu alasannya Pak yang mengatakan doa lebih utama karena dia ibadah dan itu memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan as-sukutu wal khumulu tahta juryanil hukmi atammu wal ridha bima sabaka min ikhtiyaril haq aula. Ya, diam dan ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih utama. Jadi lebih baik kita ridha saja dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di hadis Nabi SAW pernah bersabda, man sagalahu zikri an mas'alati ataituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Kalau ada seorang hamba dia menyibukkan dirinya dengan zikir, sehingga karena dia sibuk zikir dia tidak meminta, kata Allah, saya akan memberikan kepadanya yang lebih banyak daripada yang saya kasih kepada orang yang sibuk berdoa. Ini ada dua orang Pak, yang satu sibuknya berdoa, ya Allah kasih saya ini, kasih saya ini, dirinci satu-satu kebutuhannya. Yang satu sibuknya zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah. Sibuk zikir. Allah menjanjikan, saya akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir yang lebih banyak daripada yang saya kasih kepada orang yang sibuk berdoa. Berarti ridha dengan ketetapan Allah itu yang jauh lebih baik. Ada juga ulama kita yang mengatakan amalkan dua-duanya, karena al-jam'u baina amalaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua hal itu lebih utama daripada satu diamalkan, satu ditinggal. Jadi caranya seperti apa? Yajibu ayyakuna lil abdi sahibu du'a bilisani wa sahibu ridha bi qalbihi. Lisannya berdoa, minta sama Allah, tapi hatinya ridha. Jadi dua-duanya diamalkan. Misalnya Pak sakit, ya, sakit. Dengan lisan kita berdoa, ya Allah beri saya kesembuhan, tapi hati ridha. Artinya minta disembuhkan itu bukan karena tidak ridha dengan penyakit di hati kita. Saya ridha Tuhan dengan sakit ini, saya terima ini sakit sebagai ketetapan-Mu. Tapi lisan kita berdoa, beri saya kesembuhan, bukan karena hati tidak ridha, tapi supaya kita melaksanakan perintah Allah untuk berdoa. Nah, itu ada ulama yang berpandangan seperti itu. Ada lagi ulama kita yang menyatakan innal awqata mukhtalifa fa bi ba'dil ahwal ad-du'a afdal min as-sukut wa huwa al-adab wa fi ba'dil ahwal as-sukutu afdal min ad-du'a wa huwa al-adab. Kondisi manusia itu berbeda satu waktu di waktu yang lain. Ada kondisi berdoa lebih baik, ada kondisi ridha lebih baik. Ya, tinggal isyarat yang Allah masukkan ke hati. Kalau Allah masukkan ke dalam hati isyarat untuk berdoa, ya berdoa.
Kalau Allah masukkan isyarat ke dalam hati untuk rida saja, tidak usah minta, maka lebih baik kita rida dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilihat kondisi hati kita. Maksudnya begini Pak, kalau di hati ada pengharapan besar kepada Allah, ada rasa pengharapan, ya berdoa. Tapi kalau di hati ada rasa malu sama Allah, ada rasa takut sama Allah, sepertinya saya tidak terima kalau saya sakit, malu saya sama Allah kalau minta kesembuhan. Ya, kita punya jabatan parendah, malu saya sama Allah kalau minta-minta, ya Allah angkat jabatan saya ridha sajalah dengan ketetapan Allah SWT. Itu dua-duanya adab. Ya, yang mana isyarat yang Allah SWT masukkan ke dalam hati kita. Ada juga ulama yang mengatakan in kanal ghalib alaihi fi hadzal waqt al ilmu faddu'a aula. Kalau yang mendominasi hati ilmu, berdoalah. Tapi kalau yang mendominasi hati adalah ma'rifat wal hal wasukut fasukutu aula. Kalau yang mendominasi hati adalah ma'rifat, maka lebih baik diam dan rida. Maksudnya apa? Yang mendominasi hati ilmu bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoa saya akan kabulkan, itu ilmu, maka amalkan itu. Tapi kalau yang dominasi hati adalah ma'rifah, mengenali Allah, Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik ini kepada hambanya. Saya rida saja dengan apa yang Allah SWT takdirkan dalam kehidupan saya. Yang mana yang mendominasi hati. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, ini saya mau bacakan satu kisah Pak ya, penutup sebelum ke sesi tanya jawab. Kisahnya agak panjang ya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, beliau bercerita, kana rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattajiru min biladis Syam ila Madinah. Pernah ada seseorang di masa Nabi, pekerjaannya itu berdagang. Rutenya dari Syam ke Madinah, wa minal Madinah ila Syam. Dari Madinah kembali lagi ke negeri Syam. Wala yashabul qawafil tawakkulan minhu ala Allah azza wa jalla. Dia tidak ikut rombongan, tidak ikut-ikut itu kafilah dagang, sendiri saja dia berangkat. Orang semua rombongan kafilah, ini dia sendirian saja dia berangkat. Karena tawakalnya kepada Allah. Faqala bainahu wa jaa minasyam yuridul Madinah. Suatu hari ketika pulang dari negeri Syam menuju ke Madinah, idza arada lahu lissun ala farasin. Tiba-tiba datanglah seorang pencuri yang menunggangi kuda. Fasahabit tajir, lalu dia teriak kepada pedagang itu. Kip, berhenti. Fawaqafa lahu tajir, berhentilah pedagang tersebut. Wa qala lahu sya'nuka bimali wa khalla sabili. Pedagang itu kemudian berkata, sudah ambil saja hartaku ini, ambil hartaku kalau ini yang kamu mau, tapi biarkan saya meneruskan perjalananku. Faqala lahu lissu, tapi pencuri itu kemudian mengatakan al-malu mali, kalau harta jelas ku ambil, itu harta-hartaku. Wa inna ma uridu nafsak, tapi bukan cuma harta yang saya inginkan, saya juga ingin dirimu, saya ingin membunuhmu. Faqala lahu at-tajir, maka pedagang itu kemudian berkata, ma tarju bi nafsi sya'nuka wal mal wa khalla sabili. Apalagi yang kamu harapkan dari diriku, ambil ini hartaku, biarkan saya lanjutkan perjalananku. Faqala lahu al-listu mislal maqala al-ula, tapi pencuri itu tetap mengucapkan seperti perkataan yang pertama. Faqala lahu at-tajir, maka kemudian pedagang itu berkata, ya sudah kalau itu yang kamu inginkan, anzirni hatta atawadda'a wa usalli wa ad'u rabbi azza wa jalla. Kasih saya waktu untuk berwudu, kemudian salat, lalu berdoa kepada Tuhanku azza wa jalla. Kasih saya sedikit waktu untuk itu. Qala if'al, pencuri itu berkata, ya sudah, lakukan saja, ma badalakah, apa yang kamu ingin lakukan. Ini pencuri Pak masih ada adabnya, masih ada etikanya. Kalau mau dicuri minta waktu berwudu, salat, ya sudah, lakukan dulu. Oh sekarang, apalagi meminta-minta seperti itu, saya buru-buru ini. Dikasih waktu. Faqama at-tajir, berdirilah pedagang itu, watawadda, kemudian dia berwudu, wa shalla 4 rakaat. Setelah dia salat 4 rakaat,
Selesai salat, summa rafa'a yadayhi ila sama. Dia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Fakana min du'aihi an qala. Di antara doanya beliau berkata, ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, ya zal arshil majid, ya mubdi'u, ya mu'idu, ya fa'alul lima yurid. As'aluka binuri wajhika allazi mala'a arkana arshika, wa as'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala khalqika, wa bi rahmatika allati wasa'at kulla syai', la ilaha illa anta ya mughisu aghisni. Ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, wahai yang maha pengasih, maha pengasih, maha pengasih. Ya dzal arsyil majid, wahai pemilik aras yang agung. Ya mubdi'u, ya mu'idu, wahai yang memulai dan mengulangi. Ya fa'alul lima yuridu, wahai yang maha melakukan apa yang dia inginkan. As'aluka binuri wajhika allazi mala'a arkana arsyik. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan nur wajahmu yang telah memenuhi tiang-tiang arasmu. Wa as'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala khalqika. Dan saya memohon kepadamu dengan kudrahmu yang dengannya engkau menguasai makhlukmu. Wa bi rahmatika allati wasa'at kulla syai'. Dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Ya mughisu aghisni, wahai yang maha memberi pertolongan, tolonglah saya. 3 kali doa ini dibaca. Falamma faragha min du'ahi, begitu selesai berdoa, idza bi faris ala farasin ashab alaihi siyabul khatab biyadihi irba min nur. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda putih. Datang penunggang kuda yang memakai baju hijau, di tangannya ada senjata yang terbuat dari cahaya. Begitu pencuri melihat penunggang kuda itu datang, dia langsung menuju kepada penunggang kuda tersebut. Apa yang terjadi? Penunggang kuda itu menjatuhkan pencuri itu dari hewan tunggangannya. Lalu setelah itu ia berkata kepada pedagang itu, sekarang bunuh pencuri ini. Pedagang itu berkata, oh siapa anda? Saya tidak pernah membunuh orang, sekalipun tidak pernah. Dia ulangi lagi, sudah bunuh saja. Akhirnya dibunuh. Setelah itu ia kemudian memberitahu siapa dirinya. I'lam, ketahuilah, anni malakun minas sama'is salisa. Saya ini salah satu malaikat yang ada di langit ketiga. Saya ini malaikat di langit ketiga. Hina da'autal ula, ketika kamu berdoa pertama kali kau baca itu, sami'na li abwabis sama qamqama. Tiba-tiba kami mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Suara gemerincing tempat itu. Faqulna amrun hadas. Kejadian apa ini? Ada kejadian besar. Summa da'autas saniyah. Kemudian kamu berdoa lagi yang kedua, fafutihat abwabus sama. Dan tiba-tiba terbuka pintu-pintu langit. Seperti ada cahaya-cahaya api yang masuk, kobaran-kobaran api. Kau berdoa lagi yang ketiga, turun Jibril menemui kami. Lalu Jibril kemudian berteriak, ayo siapa yang mau bantu orang itu? Ya. Siapa yang membantu dia? Saya menawarkan itu. Saya berdoa kepada Allah, nanti saya yang membantunya. Lalu kemudian ia berkata, wa'lam ya Abdallah, ketahuilah wahai hamba Allah, annahu man da'a bi du'aika hadza fi kulli kurba wa kulli shidda wa kulli nasila farrajallahu ta'ala anhu wa a'anahu. Siapa yang membaca doa yang kamu baca tadi ketika dia mengalami kesulitan, kesukaran, permasalahan, ya Allah SWT akan mengangkat
kesulitan dan permasalahan itu darinya dan akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.